Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pertama di bab ikatan kimia ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai kestabilan gas mulia dan struktur Lewis. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan bagaimana kabar kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan terus semangat melakukan pembelajaran meskipun melalui pembelajaran daring seperti saat ini. Nah, materi pertama pada pertemuan ini mengenai kestabilan gas mulia dan struktur Lewis. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai pada bab ini yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Yang kedua, untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan titik leleh, titik didih, daya hantar listrik, atau sifat lainnya. Namun sepertinya untuk kompetensi dasar keterampilan ini masih belum dapat kita lakukan dikarenakan kita masih menerapkan pembelajaran daring dan kondisi yang tidak memungkinkan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dapat kalian capai pada materi kali ini yaitu melalui pembelajaran daring siswa dapat memahami materi tentang kestabilan gas mulia dan struktur Lewis, menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan, dan yang terakhir yaitu siswa dapat menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia dan elektron valensi bukan gas mulia atau struktur Lewis. Nah, di sini ada dua materi inti yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu kestabilan atom dan struktur Lewis. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar yang ada pada slide dan bandingkan gambar manakah yang lebih stabil, apakah gambar A ataukah gambar B. Ya, benar. Gambar yang paling stabil adalah yang lebih stabil yaitu gambar B karena mengapa? Karena pada gambar B ini dapat kita lihat bahwa suatu ikatan telah terbentuk, telah tercipta suatu ikatan di mana ikatan inilah yang menyebabkan suatu kestabilan seperti ikatan kimia. Sedangkan gambar A ini gambar orang yang sedang sendiri saja dan belum terbentuk ikatan. Jadi, ikatan kimia adalah ikatan dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa menjadi stabil. Atom-atom yang tidak stabil tidak akan bertahan lama di alam. Oleh karena itu, dengan adanya ikatan kimia akan cenderung membantu atom-atom menuju ke keadaan yang stabil. Stabil di sini artinya atom-atom tidak mudah mengalami perubahan sehingga dapat bertahan lama di alam. Nah, pada slide yang kalian lihat sekarang ini yaitu terdapat dua ilmuwan kimia yang bernama Walter Koestler yang berasal dari Jerman dan Gilbert M. Lewis yang berasal dari Amerika, di mana kedua ilmuwan kimiawan inilah yang menemukan kestabilan atom dengan menerapkan kaidah oktet duplet atau aturan oktet duplet. Jadi kedua ilmuwan ini menciptakan kaidah atau aturan oktet duplet yang menjelaskan mengenai kestabilan atom. Kaidah oktet duplet yaitu kecenderungan suatu unsur untuk memiliki elektron valensi seperti pada unsur gas mulia, di mana kaidah duplet yaitu kaidah di mana konfigurasi elektron stabil dengan jumlah elektron valensi kulit terluar yaitu 2 atau memiliki elektron valensi sebesar sebanyak 2. Sedangkan kaidah oktet yaitu kaidah di mana konfigurasi elektron akan stabil dengan jumlah 8 elektron pada kulit terluar atau elektron valensi 8. Jadi apabila suatu unsur atau senyawa memiliki elektron valensi sebanyak 8 pada kulit terluarnya, atau itu akan menyebabkan terbentuknya suatu oktet yang akan menyebabkan stabilan dari atom itu sendiri. Sedangkan apabila suatu unsur atau atom memiliki elektron valensi pada kulit terluarnya sebanyak 2 akan menyebabkan suatu unsur tersebut akan stabil karena mempunyai aturan duplet.
Namun, aturan duplet ini hanya berlaku untuk unsur golongan atom atau unsur golongan gas mulia, yaitu helium. Nah, di sini ada tabel konfigurasi elektron unsur gas mulia, di mana di sini terdapat unsur-unsur gas mulia yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, radon beserta nomor atomnya. Nah, di sini pada tabel juga telah tertuliskan ada kulit-kulit atom, yaitu ada kulit atom K, L, M, N, U, dan P. Nah, berdasarkan tabel ini yang dapat kita perhatikan bahwa elektron valensi pada seluruh kulit terluar mulai dari unsur neon hingga radon berjumlah 8. Ini kalian bisa melihat elektron valensi pada kulit terluar atom-atom neon hingga radon ini berjumlah 8, yang artinya memenuhi aturan oktet. Sehingga helium memiliki elektron valensi atau elektron kulit terluar sebanyak 2, yang artinya memenuhi aturan duplet, di mana aturan duplet ini hanya berlaku untuk unsur helium ini saja. Nah, konfigurasi elektron bukan gas mulia. Pada tabel konfigurasi elektron bukan gas mulia ini, kalian dapat melihat beberapa unsur-unsur yang memiliki elektron pada kulit terluar atau elektron valensi bukan 8, yang artinya tidak memenuhi aturan oktet. Meskipun di sini kalian dapat melihat unsur Mg memiliki nomor atom memiliki nomor atom 12, memiliki elektron pada kulit terluar atau elektron valensi sebanyak 2. Ini berarti Mg masih tidak stabil, karena aturan duplet hanya berlaku pada unsur helium pada golongan gas mulia. Sehingga unsur-unsur litium, magnesium, boron, nitrogen, oksigen, dan fluor yang ada di tabel ini harus harus berikatan dengan unsur-unsur lain agar tercipta suatu kestabilan. Karena apabila tidak berikatan dengan unsur-unsur lain, maka unsur-unsur ini cenderung akan bersifat reaktif. Nah, berdasarkan kedua tabel tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa elektron valensi pada unsur gas mulia berjumlah 8, kecuali helium. Sedangkan pada unsur selain gas mulia, elektron valensinya bervariatif. Unsur yang berelektron valensi 8 bersifat stabil, sedangkan unsur yang berelektron valensi bukan 8 akan bersifat reaktif. Nah, unsur-unsur yang bersifat reaktif ini akan cenderung ingin menjadi stabil seperti unsur gas mulia dengan cara membentuk suatu ikatan yang dinamakan ikatan kimia. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, tentukanlah konfigurasi elektron kulit unsur-unsur berikut dan tuliskan unsur tersebut apakah telah stabil atau tidak, dan jika stabil tuliskanlah pula kaidah atau aturan yang memenuhi konfigurasi elektron tersebut. Nah, di sini ada 3 unsur, di mana unsur A ini terdapat atom Y dengan nomor atom 15, nomor yang kedua ada atom Y juga dengan nomor atom 18, dan yang terakhir yaitu ada atom Z dengan nomor atom 10. Nah, kita lihat konfigurasi elektronnya seperti apa ya. Jadi untuk nomor A yang atom Y yang memiliki nomor atom 15, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 5. Karena memiliki elektron valensi 5 di sini merupakan elektron valensinya yang menyebabkan unsur ini merupakan unsur yang tidak stabil dan tidak memenuhi kedua aturan baik duplet maupun oktet. Sedangkan untuk atom unsur Y yang memiliki nomor atom 18, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 8. Di sini elektron valensinya adalah 8, sehingga dapat dikatakan bahwa unsur ini telah stabil dan memenuhi aturan oktet. Dan untuk poin C, yaitu memiliki konfigurasi elektron 2, 8, dan juga artinya telah bersifat stabil. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, di mana
konfigurasi elektron ini termasuk konfigurasi elektron yang telah stabil karena memiliki elektron valensi 8 yang memenuhi kaidah oktet. Nah, di sini pada slide ini kita akan mulai masuk ke materi struktur Lewis. Nah, di sini kalian dapat melihat ada gambar penemu struktur Lewis yang bernama Gilbert and Lewis. Menurut Gilbert and Lewis, struktur Lewis atau sering disebut juga sebagai rumus Lewis adalah suatu pola atau diagram yang menggambarkan jumlah elektron valensi dari atom-atom yang akan membentuk ikatan kimia. Struktur Lewis ini berbentuk titik, silang, atau bulatan-bulatan yang mengelilingi lambang atomnya, baik atom tunggal maupun atom-atom yang berikatan. Adapun contoh di sini adalah contoh dari struktur Lewis yang berbentuk titik atau silang atau bulatan-bulatan yang mengelilingi lambang atomnya adalah seperti dua contoh berikut ini. Nah, di sini kita dapat melihat atom pulsat nitrogen dikelilingi oleh 5 elektron valensi yang dilambangkan sebagai bentuk titik. Sedangkan fluor di sini dapat kita lihat atom pusat fluor dikelilingi oleh 7 elektron valensi yang dilambangkan dalam bentuk silang. Nah, penulisan struktur Lewis ada 4 cara penulisan struktur Lewis. Yang pertama, kita harus dapat menentukan elektron valensi atom dengan menuliskan konfigurasi elektron kulit atom terlebih dahulu seperti konfigurasi elektron gas mulia. Yang kedua, menuliskan atom pusat. Sebelum menggambarkan elektron valensi, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu menuliskan atom pusat terlebih dahulu, seperti oksigen, fluor, nitrogen. Nah, itu kita harus tulis lambangnya terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita menuliskan simbol titik atau silang pada sekeliling atom. Di mana banyak dari simbol titik atau silang pada sekeliling atom yang akan kita gunakan, yang akan kita gambarkan itu merupakan jumlah dari elektron valensi atom tersebut. Dan yang terakhir, tiap titik mewakili satu elektron yang terdapat pada kulit valensi atom. Di sini ada catatan tambahan di mana elektron yang terlibat hanya elektron yang terdapat pada kulit terluar atau elektron valensi. Sehingga apabila konfigurasi elektron suatu unsur misalnya 287, maka yang kalian tuliskan hanya elektron yang ada pada kulit terakhir yaitu 7. Jadi simbol yang kalian buat untuk mengelilingi atom pusat hanya sebanyak 7. Dan yang kedua, jumlah elektron pada kulit valensi sama dengan golongan dari suatu atom. Biasanya jumlah elektron pada kulit valensi suatu unsur itu sama dengan golongan dari suatu atom, di mana ini dapat mempermudah kalian apabila kalian telah menghafal suatu unsur-unsur beserta golongannya. Seperti contohnya unsur Na yang terdapat pada golongan 1A memiliki nomor atom 11, maka elektron valensinya adalah 1. Apabila kita tuliskan konfigurasi elektronnya akan membentuk 281, di mana 1 merupakan elektron valensi atau elektron kulit terluar yang akan kita simbolkan sebagai tanda titik ataupun silang untuk dibuat struktur Lewisnya. Nah, di sini ada contoh tulisan struktur Lewis. Nah, untuk yang pertama ada atom natrium atau Na yang dilambangkan dengan Na yang memiliki nomor atom 11. Di sini konfigurasi elektronnya adalah 281. Sehingga gambar Na akan dilambangkan dengan satu titik, yaitu Na dengan tanda titik di sebelah sini. Nah, selanjutnya adalah ada magnesium yang memiliki nomor atom 12. Maka konfigurasi elektronnya adalah 282, di mana gambar struktur Lewisnya adalah seperti berikut. Mg dengan 2 titik. Titik di sini bisa kalian ganti dengan silang, segitiga, ataupun yang lainnya.
karena titik ini merupakan salah satu simbol saja, hanya sebagai simbol saja. Dan yang ketiga adalah ada atom fluor yang memiliki nomor atom 17, maka konfigurasi elektronnya adalah 287, di mana gambar yang terbentuk adalah Cl. Dengan kita menuliskan atom pusatnya terlebih dahulu, Cl, dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektron valensi. Jadi untuk menuliskan struktur Lewis apabila lebih dari 4, jadi kalian harus membagi rata bahwa untuk semua sisi harus memperoleh 1 elektron valensi terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal. Ada 3 soal di sini. Kalian diminta untuk menggambarkan struktur Lewis dari unsur-unsur di bawah ini. Ada unsur X dengan nomor atom 19, unsur Y dengan nomor atom 13, dan unsur Z dengan nomor atom 35. Nah, di sini akan kita jawab bersama-sama ya, sambil kalian tulis juga di buku kalian. Yang pertama adalah unsur X yang memiliki nomor atom 19, di mana konfigurasi elektron yang terbentuk yaitu 2, 8, 8, 1. Dengan gambar struktur Lewisnya yaitu atom pusat X dengan 1 simbol titik, karena memiliki elektron valensi sebanyak 1. Dan yang kedua ada unsur Y dengan nomor atom 13, konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, 3, dengan gambar struktur Lewisnya yaitu Y, kita nomor atom pusat Y dikelilingi oleh 1, 2, 3 elektron valensi. Dan yang terakhir yaitu ada atom Z, ada unsur Z yang memiliki nomor atom 35, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 7, dengan gambar struktur Lewisnya yaitu nomor dituliskan atom pusat terlebih dahulu dengan elektron valensi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elektron valensi. Sekali lagi Ibu tegaskan di sini lambang simbol struktur Lewis yang berbentuk titik-titik ini boleh kalian ganti sesuka hati kalian, boleh kalian lambangkan dengan tanda silang, segitiga, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat mempermudah kalian untuk belajar struktur Lewis ini. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan 1 kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, lebih baik marilah kita berdoa bersama-sama agar lebih barokahnya ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan memulai membahas mengenai ikatan ion. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat